Berapa banyak yang bersuka cita? Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh hadir, kita boleh merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya boleh melihat wajah-wajah yang bersuka cita, boleh berikan senyumnya dulu, senyum yang paling manis. Luar biasa. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita yang melimpah di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ya, ada sukacita yang melimpah sebab Kristus sudah lahir. Dia tidak hanya di atas sana, tidak jauh, tetapi sudah lahir di tengah-tengah dunia. Ada di dalam keluarga kita, ada di dalam pribadi kita. Itulah yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, pagi ini aku bersukacita sebab Kristus sudah lahir di dalam hatiku. Yang percaya katakan amin. Ya, puji nama Tuhan, saya sungguh bersukacita. Ya, sudah lama sekali gereja kita tidak mengadakan Natal di tanggal 25. Biasanya duluan, ya. Tuhan Yesusnya lahirnya prematur duluan, ya enggak. Tapi kali ini tepat waktu tanggal 25 kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Ya, saya lihat banyak jemaat Tuhan yang datang, ya, membawa keluarga, ya, membawa pasangan, ya. Ada juga yang datang membawa teman, membawa gebetan mungkin, membawa calon pasangan. Kasihan yang jomblo ya, membawa kenangan ya, membawa kenangan. Ya, tapi kenangannya indah lah ya. Ya, apapun itu, ya, apapun keadaan kita, pastikan pagi hari ini kita melimpah dengan sukacita. Ya, sebab Kristus datang membawa sukacita. Kehadirannya membawa pemulihan, kehadirannya menyelamatkan kita, kehadirannya mempersatukan. Jadi tidak ada alasan untuk pagi hari ini kita tidak bersukacita. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, sukacita kita tidak hanya sekedar kita, oh aku pakai baju baru, aku dapat kado. Ya, anak-anak tadi pagi anak-anak dapat kado ya dari Wapres kita Pak Gibran yang berkenan hadir. Ya, cukup memeriahkan suasana sampai kredit. Ya, yang dapat kado anaknya, yang maju orang tuanya minta foto juga, ya itu bikin kredit. Wah, panitia sampai pusing. Saya lihat dari jauh, kasihan juga panitia ya. Wah, dirubung itu ya. Yang suruh maju anak-anak saja yang maju, orang tuanya untuk maju minta foto. Waduh, ya itulah ya. Tetapi ya segala sesuatu itu ya membawa sukacita. Ya, apalagi anak-anak kita dapat kado dari Pak Wapres, sukacitanya lebih ya. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini ya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak ada firman. Ya, sebab kelahiran Tuhan Yesus itu juga diawali dari firman. Bukan sesuatu yang kebetulan. Halo, amin. Bukan sesuatu yang kebetulan. Itu sudah dirancang beribu-ribu tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah ada firman dulu datang. Akan datang Mesias, akan datang anak Allah, penyelamat akan datang. Jadi firman itu sudah mendahului kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Natal ya, yang kita peringati saat ini bukan hanya suatu kebetulan, tetapi itu adalah suatu rencana yang besar. Ya, yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan manusia, dan kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah lahir. Ya, makanya tema nasional boleh dimunculkan. Ya, saya bawa tema nasional saja. Ya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Boleh kita baca bersama-sama 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ketika saya merenungkan tema ini, saya mendapati ya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Artinya dalam saat ini ada banyak keluarga-keluarga yang kondisinya kritis, perlu diselamatkan. Ya, saya melihat makin kesini, ya, keluarga tidak menjadi tempat yang ramah. Ya, semakin kesini seharusnya keluarga itu menjadi tempat yang ramah untuk anak, menjadi tempat di mana ya ada damai, ada kasih, ada sukacita, ada pengampunan. Tetapi makin kesini kita melihat berita makin ngeri. Ya, beberapa minggu yang lalu ya ada berita anak membunuh ibunya. Ya, ada orang tua ayah membunuh anaknya masih balita hanya gara-gara dia nangis. Ayahnya mungkin sudah stres, pusing, ya pulang kerja, anaknya nangis, dibanting anaknya sampai mati. Lihat bagaimana keluarga saat ini begitu banyaknya keluarga yang broken home, begitu banyaknya hubungan suami istri yang sudah tidak lagi
tidak lagi mesra, tidak ada kesatuan, tidak ada cinta kasih. Inilah dunia yang dihadapi saat ini. Ya. Itu sebabnya ketika saya melihat tema ini, memang betul bahwasanya Allah hadir saat ini untuk menyelamatkan keluarga. Amin. Karena keluarga di masa-masa sekarang sudah banyak keluarga yang kondisinya itu ya istilahnya terancam, sehingga perlu diselamatkan. Halo, amin. Ya. Perlu diselamatkan, itu sebabnya Tuhan hadir, ya, menyelamatkan keluarga. Karena keluarga itu sendiri bukan bentukan manusia. Dari awal, ya, dari awal keluarga ada itu idenya Allah. Ya. Tuhan yang membentuk keluarga. Halo, amin. Tuhan yang membentuk keluarga, bukan maunya manusia, tetapi itu kemauan Allah. Allah yang menginisiasi kenapa harus ada keluarga. Ya. Ya, coba kita buka, boleh ditampilkan ayat. Kita buka di dalam kitab Kejadian. Yang mendasari kita bahwa keluarga, kenapa Allah begitu concern, begitu pentingnya hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita buka di dalam kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-28. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras, dengan sukacita kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katakan amin. Amin. Lihat di sini, ya. Dari awal penciptaan Tuhan sudah memiliki rancangan bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Allah memberkati mereka. Disinilah keluarga, di mana ya, ini bukan kemauan manusia, tetapi ini adalah kemauan Allah. Ya. Keluarga itu hadir karena itu adalah idenya Allah, lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah. Bahkan sebelum gereja, ya, gereja baru ada setelah pencurahan Roh Kudus, baru disebut kumpulan orang percaya, itu persekutuan orang percaya, baru disebut gereja. Tetapi dari awal lembaga ilahi, lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Ya, itu sebabnya ketika Allah hadir, Dia mau menyelamatkan keluarga. Karena keluarga sekarang ada banyak, tidak hanya keluarga yang tidak mengenal Tuhan, banyak keluarga Kristen punya akhirnya gagal di tengah jalan. Itu sebabnya penting untuk Allah hadir saat ini menyelamatkan keluarga. Kenapa keluarga banyak yang akhirnya gagal di tengah jalan? Ya, karena musuh iblis tidak suka akan keluarga. Ya, iblis tidak suka akan kehadiran keluarga. Di mana buktinya? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 2, ya, sudah tahu kisahnya, ya, Adam dan Hawa. Ketika belum ada Hawa, ya, ular itu nggak datang. Ya, ketika Adam itu masih sendiri, kan Adam sendirian waktu itu, sendiri. Tuhan katakan kau harus mengelola. Dia harus menemukan pasangan yang sepadan. Tetapi saat itu dia tidak menemukan. Akhirnya Tuhan mengambil tulang rusuknya dan Tuhan menjadikan Hawa. Sebelum ada Hawa, ular itu nggak datang. Tetapi ketika ada Hawa, ketika ada istri yang disebut penolong, ular itu datang. Dia ingin memutus hubungan keluarga. Dia ingin memutus hubungan Adam dan Hawa
dengan Allah. Karena dia tahu kalau sendiri ini dibiarin aja pasti jatuh. Tetapi kalau berdua, dikatakan istri itu penolong. Ya kalau suami istri itu sehati di dalam Tuhan, nggak ada yang bisa menggoncangkan. Ya. Makanya iblis nggak suka. Sekali lagi iblis nggak suka dengan yang namanya keluarga. Ya. Karena iblis tahu ini lembaga ini yang membentuk Tuhan. Yes. Kalau ini terus dibiarkan, nggak ada celah untuk kuasa kegelapan akan merusak hubungan manusia dengan Allah. Nggak ada celah. Ya. Tetapi karena iblis tahu, dia datang di situ. Dia datang untuk merusak, mengganggu hubungan manusia dengan Allah. Caranya bagaimana? Merusak hubungan keluarga. Ya. Lihat Adam dan Hawa. Ya, sebelum ada Adam, sebelum ada Hawa, ular nggak datang. Dibiarin aja Adam sendirian. Tetapi ketika keluarga terbentuk, ya perhatikan di sini. Ketika keluarga itu terbentuk, ya iblis datang untuk menyesatkan. Ya, karena dia tahu ini keluarga adalah lembaga yang Tuhan bentuk. Ketika Tuhan membentuk sesuatu, itu bukan kebetulan dan bukan tidak ada gunanya, pasti ada tujuannya. Halo, amin. Segala sesuatu yang Tuhan bentuk itu pasti ada tujuannya. Dan itu pasti tujuan yang mulia, pasti tujuan yang mendatangkan sesuatu yang dahsyat. Halo, amin. Itu sebabnya keluarga dibentuk Tuhan juga pasti ada tujuannya. Dan pasti tujuan yang luar biasa. Amin. Dan iblis tahu tujuan itu. Makanya dia berusaha untuk memutus hubungan manusia dengan Allah. Caranya bagaimana? Dia rusak keluarga. Sehingga ketika keluarga dirusak, ya, muncul ya dosa. Ya, akhirnya manusia harus jatuh di dalam dosa. Keluarga ini menjadi terkutuk. Ya, Adam dan Hawa kehilangan anugerah. Harus diusir dari Taman Eden. Harus hidup dengan susah payah. Yang seharusnya rencana Allah atas hidup keluarga, mereka nggak harus bersusah payah, ya. Mereka nggak harus bersusah payah. Tetapi lihatlah, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, hubungannya dengan Allah sudah rusak. Kutuk datang. Ya, keluarga harus bersusah payah hanya untuk mendapatkan makanannya. Ya, makanya zaman sekarang kadang suami, kalau hanya suami yang kerja, kadang nggak cukup. Ya, mau nggak mau istri harus kerja. Ya, karena uang kebutuhannya makin berat, dunia makin berat. Kalau cuma suami aja yang kerja, kayaknya kok nggak cukup ya. Akhirnya muncul wanita karir. Wah, harus kerja. Anak-anak gimana anak-anak? Wah, sama mbahnya, mbahnya ikut repot kan ya. Ya, akhirnya semua keluarga ikut repot. Ya, kenapa? Memang keluarga terkutuk, bumi itu sudah terkutuk. Ya, karena hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Hubungan keluarga dengan Allah itu menjadi rusak. Ya, sehingga sekali lagi Allah harus hadir. Allah harus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Makanya Allah di dalam kitab Matius, coba kita buka kitab Matius. Disinilah kelahiran, boleh dilanjutkan, boleh diturunkan. Ya. Kita buka di dalam kitab Matius. Disinilah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kitab Matius. Matius 1. Matius pasal 1. Ayat 21 24. Ya. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Kita baca bersama-sama kitab Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan sukacita ayat ini. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tuhan hadir, Tuhan lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Tetapi Tuhan lahir tidak hanya sekedar lahir. Tuhan lahir di dalam keluarga. Yes. Tuhan lahir untuk menyelamatkan lembaga yang pertama yang dibentuknya itu. Ya. Ya, Tuhan lahir tidak sembarang lahir aja. Ya, tidak tiba-tiba turun dari langit, jatuh gitu enggak. Ya seperti Mr. Bean itu tiba-tiba ada cahaya dari langit, jatuh, bruk gitu ya. Ya tahu zaman dulu tontonannya Mr. Bean masih tahu ya, jatuh dari langit ya. Makanya orangnya aneh ya karena dia tidak lahir dari kandungan, jatuh dari langit gitu. Tetapi Tuhan lahir, bayangkan Tuhan sebagai Allah, ya Dia lahir di dalam keluarga. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan sangat menghargai yang namanya keluarga. Makanya Tuhan hadir di dalam keluarga Yusuf untuk menyelamatkan. Kalau Tuhan tidak datang, Tuhan tidak jadi nih keluarga. Ya, makanya waktu itu Yusuf ya sudah mau menceraikan, tidak jadi nikah dengan Maria. Dia merasa ya, karena dia merasa loh, kok tiba-tiba Maria sudah mengandung padahal belum menikah. Ya, dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Dia mau meninggalkan saja. Tetapi sekali lagi Allah hadir untuk mempersatukan. Ya. Sekali lagi Allah hadir untuk mempersatukan keluarga yang tercerai-berai, mungkin yang sudah ada di ambang perceraian. Ini kan sudah ada di ambang perceraian Yusuf dan Maria. Yusuf sudah mau meninggalkan Maria. Tetapi Allah hadir, Allah lahir untuk menyelamatkan, untuk mempersatukan. Ya. Dan Roh Kudus yang mengikat. Ya, keluarga yang ilahi itu diikat oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gak bisa terjadi. Ya, Yusuf tidak akan diyakinkan. Tapi karena Yusuf mendengar suara Tuhan bahwa yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus. Ya, bukan hasil dari jangan-jangan Maria ini selingkuh dengan pria lain. Tetapi lihatlah, suara Tuhan datang. Inilah yang dikandung Maria itu berasal dari Roh Kudus. Hanya Yusuf mau menerima Maria sebagai istrinya. Lihat bagaimana Allah betul-betul hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga yang mungkin sudah ada di ambang perceraian, sudah mau bubar dan sebagainya. Tetapi disitulah Allah hadir. Ya, mempersatukan, diikat oleh Roh Kudus. Kalau sudah Roh Kudus yang mengikat, ya akan sangat sulit untuk digoyahkan. Roh Kudus membawa suatu ikatan yang luar biasa. Ya, kalau hanya sekedar cinta, berapa banyak ya pasangan-pasangan keluarga yang awalnya cinta luar biasa, seiring perjalanan waktu cinta juga bisa pudar. Ya, cinta juga bisa pudar. Yang dulu dianggap pasangan paling viral, pasangan paling fenomenal, ujung-ujungnya juga cerai. Ya, itu sebabnya kalau cuma cinta manusia saja nggak cukup. Makanya Allah perlu hadir di situ. Amin. Kalau sekedar hanya cinta laki-laki dan wanita itu nggak cukup. Ya, yang sedang cari pasangan, yang mau nikah, perhatikan itu. Kalau hanya sekedar cinta antara laki-laki dan wanita itu nggak cukup. Ya kalau lagi pacaran mah enaknya luar biasa, senengnya semua indah. Ya, semua itu indah. Ya, tetapi ketika sudah masuk di dalam keluarga, barulah ya itu nggak cukup butuh cinta, itu butuh kehadiran Allah untuk mempersatukan, untuk mengikat. Karena nggak mudah, ya, karena tidak mudah. Makanya banyak yang gagal. Kalau gampang mah nggak ada perceraian ya nggak ada perceraian. Kenapa perceraian itu semakin ya istilahnya jadi tren malahan. Wah, orang sekarang kalau dapat predikat sudah single, sudah bangganya minta ampun ya, kayaknya kok jadi sesuatu yang dibangga-banggakan. Ya karena memang tidak mudah. Untuk mempersatukan keluarga itu tidak mudah. Ya, karena iblis tahu Allah hadir, Allah berkenan akan keluarga dengan cara apapun. Dia akan merusakkan hubungan manusia dengan cara merusakkan keluarga. Cara yang dibayangkan selalu sama. Sejak awal Adam dan Hawa dibentuk oleh Allah sebagai keluarga, iblis hadir di situ untuk merusak. Dan sampai saat ini, cara yang dipakai pun akan selalu sama. Dia akan terus merusakkan keluarga-keluarga yang diikat.
Ya, keluarga-keluarga yang sudah dipersatukan dia akan hadir di sana. Tujuannya untuk apa? Merusak, mencuri damai sejahtera, mencuri kasih Allah, mencuri anugerah, membinasakan, merusak hubungan antara keluarga dengan Allah. Itu sebabnya Allah perlu hadir di situ. Roh Kudus perlu hadir di situ untuk mengikat keluarga. Yes. Sehingga apapun yang terjadi, keluarga tidak akan tergoyah. Karena Allah hadir di situ. Ya, tidak hanya sekedar cinta. Kalau cinta mah gampang pudar, saya katakan. Saya nikah dengan istri dulu juga belum ada cinta. Boleh dikatakan gimana mau cinta ya, ketemu baru 2 bulan. Itu pun hanya sekedar kita dikenalkan ya untuk menghargai orang yang sudah yang mengenalkan atau yang mau yang mencomblangkan ya untuk sekedar menghargai, belum ada perasaan apa-apa. Ketemu 2 bulan tiba-tiba kok sudah langsung tunangan. Waktu tunangan itu saya jujur ya, waktu pas tunangan tuh saya sambil berpikir, Tuhan ini bener nggak ya Tuhan ya? Ini kalau saya ngomong nggak jadi ini dosa nggak tuh? Itu sempat terbersit dalam pikiran saya. Karena saya belum siap waktu itu. Belum ada cinta, belum ada. Ya. Tetapi kalau hubungan saya dengan istri sampai sekarang masih terjaga dengan harmonis, itu bukan karena kita, itu karena Allah hadir di situ. Yes. Ya, kalau hanya sekedar cinta banyak kok ya pasangan-pasangan yang ketika pacaran luar biasa sampai lupa dunia, lupa daratan dan sebagainya. Ketika masuk dalam keluarga, dalam ikatan pernikahan juga toh gagal kok. Ya, makanya tidak mudah. Ada banyak celah yang bisa dipakai untuk kuasa kegelapan masuk di dalam keluarga, merusakkan hubungan keluarga. Perlu Allah hadir di situ. Itulah kenapa pernikahan Kristen perlu diberkati. Supaya untuk menutup segala celah kuasa kegelapan masuk merusakkan hubungan itu. Ya, belajarlah bahwa hanya Roh Kudus yang sanggup mengikat hubungan suami istri. Ya, keluarga itu kan yang menjadi patokan suami istri. Kalau anak-anak itu akan mengikuti dengan sendirinya. Bagaimana suami, bagaimana istri membawa diri di dalam keluarga, itu yang menjadi pondasi yang kuat. Kalau anak-anak itu akan mengikuti ketika orang tuanya rukun, ya orang tuanya saling mengasihi, ya orang tuanya bisa membawa suasana rumah yang baik. Itu anak-anak akan terbangun, bertumbuh dengan baik, mentalnya, ya karakternya itu akan bertumbuh dengan baik. Itu tergantung bagaimana orang tua. Itu sebabnya penting untuk suami istri. Ya keluarga itu patokannya suami istri sudah itu. Ketika suami istri saling menghormati, saling mengasihi, itu akan membawa anak-anak, membawa keluarga, ya, membawa berkat Tuhan turun. Karena di mana ada kerukunan di situ berkat Tuhan turun. Berkat Tuhan melimpah. Itu sebabnya penting untuk Roh Kudus dihadirkan. Sekali lagi di sini dikatakan bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus harus dilahirkan di dalam keluarga. Roh Kudus harus dihadirkan di dalam keluarga. Karena ini masanya Roh Kudus. Ya selama yang sempurna, Tuhan belum datang kali yang kedua. Roh Kuduslah yang memegang peranan. Baik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, baik di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Roh Kudus yang memegang peranan. Supaya ketika kita dipersatukan muncul keturunan-keturunannya ilahi. Ini yang ditakutkan oleh kuasa kegelapan. Ketika suami istri dipersatukan di dalam Roh Kudus, di dalam ikatan Roh Kudus, yang muncul adalah keturunan yang ilahi. Kalau sudah keturunan yang ilahi, anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang hebat. Kuasa kegelapan gak punya celah, gak punya pijakan lagi untuk bisa memutus hubungan manusia dengan Allah. Kita baca, boleh dimunculkan ayat yang terakhir di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Gak jauh kok dari Matius ke Maleakhi, kan gak jauh ya, cuma pindah aja tetanggaan itu kan, Maleakhi dengan Matius. Ya, kita buka kitab Maleakhi 2 ayat yang ke-15, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan sukacita. Maleakhi 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh,
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Katakan amin. Habis saya minta tolong dibacakan dalam versi firman Allah yang hidup, yang bawa HP minta tolong. Tetapi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah yang Esa menjadikan mereka suami dan istri bukan hanya kesatuan secara daging atau secara manusiawi saja, tetapi daging dan roh. Karena gak cukup hanya sekedar daging, gak bisa. Hanya hal-hal yang lahiriah. Oh, menikah karena dia cantik, karena dia kaya, itu gak cukup. Itu akan justru merusak hubungan di dalam keluarga. Tetapi ketika Allah hadir di situ, makanya kan Allah yang mempersatukan, Allah yang menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan yang ilahi. Amin. Wah, ini seperti khotbah pernikahan ini ya. Bukan seperti khotbah Natal ini, khotbah pernikahan. Tetapi ketika kita berbicara mengenai keluarga, kita nggak bisa ngomong kalau hanya sekedar keluarga. Allah perlu hadir di situ dalam bentuk Roh Kudus. Perlu hadir di tengah keluarga. Coba dibacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Maleakhi 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menikah, pada waktu menikah, kamu dipersatukan dengan istrimu oleh Tuhan. Yang mempersatukan Tuhan, bukan orang tua. Tapi Tuhan yang mempersatukan. Karena sekali lagi, lembaga pernikahan itu Tuhan yang bentuk. Tuhan yang mempersatukan. Lanjut. Dalam rencana Allah yang bijaksana. Itu rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menikah, itu rencana Tuhan. Lanjut. Kamu berdua dipandangnya sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan. Dan apakah yang diinginkannya dari persatuan? Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Anak-anak yang taat, keturunan yang ilahi. Lanjut. Karena itu, jagalah nafsu birahimu, setialah kepada istri masa mudamu. Apa yang dikehendaki dari pernikahan itu? Keturunan yang ilahi. Kesatuan itu menghasilkan sesuatu yang membawa keilahian. Anak-anak yang taat, anak-anak yang hebat. Kalau ini terjadi, gak ada celah buat kuasa kegelapan. Dari generasi saat ini muncul generasi yang baru, semuanya adalah anak-anak yang taat. Gak ada celah untuk kuasa kegelapan merusak bumi. Itu sebabnya penting untuk kita menyadari Allah perlu hadir di dalam keluarga. Kita tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri untuk membangun suatu keluarga. Karena juga ada ayatnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Gak bisa. Dasarnya gak kokoh. Karena sekali lagi keluarga itu Tuhan yang bentuk. Kalau tidak Tuhan sendiri yang hadir membangun keluarga itu mudah runtuh, mudah patah. Akan terus digerogoti oleh banyak hal. Karena kita tahu orang menikah itu tidak cuma bahagianya, tetapi ada banyak kesusahan besar yang akan dimunculkan. Ada ayatnya. Kalau kau ingin menikah, boleh gak apa-apa. Boleh kok, kata Alkitab tidak dosa orang menikah. Tidak dosa untuk membangun suatu keluarga. Bahkan Tuhan mau kita beranak cucu, penuhilah bumi. Artinya tidak salah, tidak dosa menikah. Tetapi ketika kita menikah, kita harus menghadapi kesusahan yang besar. Kata firman. Kesusahan yang besar. Makanya kalau mau aman ya jangan nikah. Jangan nikah. Tetapi sekali lagi, yang Tuhan kehendaki adalah pria dan wanita itu bersatu. Tetapi perlu Allah hadir di situ. Supaya ada kesatuan daging dan roh dan bisa menghasilkan anak-anak yang taat, menghasilkan generasi-generasi ilahi. Dan ketika itu terjadi, sekali lagi, keluarga yang kokoh, keluarga yang ilahi, tidak ada celah untuk kuasa kegelapan masuk. Maka bumi ini akan dipenuhi oleh generasi-generasi yang luar biasa. Dan ini yang rencana Tuhan seperti ini. Dan kuasa kegelapan tahu. Itu sebabnya tema tahun ini berkata Allah hadir. Tidak hanya datang membawa sukacita, tetapi hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada begitu banyak keluarga yang saat ini mengalami krisis.
Ada begitu banyak keluarga yang saat ini alami banyak goncangan. Mungkin saudara sendiri mengalami, oh keluargaku saat ini mengalami banyak krisis, banyak goncangan. Aku merasa keluargaku ini sudah di jurang, ya sebentar lagi ini mau runtuh. Tetapi biarlah Allah hadir di tengah-tengah saudara. Bila kasih Allah boleh hadir di tengah-tengah keluarga, membawa pemulihan. Halo, amin. Membawa pemulihan atas keluarga. Jadi Natal, ya sekali lagi, Yesus lahir. Sekali lagi, dia lahir di dalam keluarga. Ya, dia lahir di dalam keluarga. Yesus lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Ini menandakan keluarga Kristen harus ada Yesus lahir di dalamnya. Tanpa itu tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Akan ada banyak perceraian, ada banyak kegagalan di dalam keluarga. Tetapi ketika Allah hadir, Allah yang mempersatukan. Dan yang terjadi ketika sudah Allah mempersatukan, ada keturunan-keturunan ilahi, anak-anak yang luar biasa, yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama. Puji nama Tuhan. Ini pesan Natal. Yalah, lewat pesan Natal ini kita boleh terus diingatkan, ya, bahwa Allah hadir sekali lagi menyelamatkan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu patah semangat. Mungkin saat ini keluarga kita sedang sedang goncang, sedang goyah. Kita minta arahan Tuhan. Kita minta Allah hadir, menyelamatkan, mempersatukan, memulihkan keluarga kita. Kita percaya lewat rohnya yang dicurahkan itu boleh mempersatukan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Inilah pesan Natal boleh menjadi berkat